Terjerat gairah Saramita. Karena Mita yang menggodanya, Ronald berhenti dulu di pinggir jalan yang sepi dan menyuruh supirnya untuk keluar. Meski Mita sedang periode tidak menghalangi Ronald untuk melampiaskan gairahnya pada Mita, Mita yang membangkitkannya dan Mita juga yang harus menurunkannya kembali. Oh sial! Kamu membuat aku gila, Mita. Ucap Mita mengerang saat Mita ada di bawahnya dan membantunya melepaskan semua hasrat yang dipendamnya selama beberapa hari. Setelah puas dengan bibirnya, Mita bermain di bawah sana membuat Ronald sangat tergila-gila pada permainan mulutnya. Kenapa kamu hebat sekali, Honey? Puji Ronald saat Mita sudah selesai dengan mulutnya yang penuh dan tanpa rasa jijik sama sekali. Dia menelannya. Ronald merapikan celananya dan juga pakaiannya yang berantakan. Gila, dia bahagia sekali dengan Mita. Kalau seperti ini caranya, Ronald mana bisa berpaling pada wanita lain. Mita hebat sekali. Kamu puas? Tanya Mita membersihkan mulutnya dengan tisu. Sungguh apa yang dia lakukan saat ini sudah bisa dipastikan membuat Ronald menjadi posesif dan apa yang Mita minta pasti akan Ronald berikan. Mita sangat yakin sekali. Ini adalah mantranya. Mantra agar Ronald tidak bisa jauh dari hidupnya. Dia akan membuat Ronald menderita setelah kepergiannya. Itu hukuman untuknya. Hukuman bermain dengan hal sakral seperti ini. Tidak mungkin rasanya tidak ada cinta di antara mereka. Mustahil sekali. Mita akan membuat Ronald menjilat ludahnya sendiri. Bertekuk lutut di bawah kakinya. Sangat, aku sampai berkeringat, Honey. Aku tidak sabar lagi menikah denganmu. Ucap Ronald mencium bibir ranu Mita. Berulang kali dia mendaratkan kecupan di bibir Mita dan rasanya tidak rela saat Pak Broto masuk ke dalam mobil. Anak muda memang penuh gairah, pikir Broto. Harus sekali dia duduk di taman yang sepi seperti ini menunggu majikannya menyelesaikan hasrat yang terpendam. Masalahnya, Nona Saramita memang senang sekali mengganggu tuannya. Dia yang sedang diam dan jinak sengaja diganggu. Tentu saja, kehebatannya bangun seketika. Jalan, Pak. Kita ke hotel dulu, aku mengajak Winda makan malam. Ucap Ronald memberikan perintah pada supirnya. Mobil pun bergerak menuju hotel. Sedangkan Mita dan Ronald berpelukan mesra di belakang. Romantis sekali, seperti pasangan yang tidak akan terpisah oleh waktu. Ronald, nanti di Jakarta, kalau aku bekerja, aku tidak ada mobil. Ucap Mita mulai merayu Ronald untuk membelikannya mobil. Sudah tentu hanya mobil, pasti akan Ronald kabulkan. Dia bukan orang miskin untuk takut kehilangan uang sedikit itu dibandingkan dengan kepuasan yang akan dia dapatkan bersama Mita. Sial. Dia benar-benar terjerat oleh wanita penggoda ini. Pantas sekali banyak lelaki yang tergoda oleh pelakor. Ronald akan bandingkan lain waktu dengan pelakor lainnya. Bisa tidak pelakor itu lebih hebat dari Mita? Mobil seperti apa, Honey? Katakan saja padaku, kamu ingin mobil apa? Kita akan beli setelah pulang dari Bandung. Ucap Ronald tanpa ragu-ragu. Tapi, aku belum bisa bawa mobil, nanti ajarkan aku, ya. Pinta Mita dengan manjanya. Tentu, apa yang tidak bisa aku lakukan untukmu? Ucap Ronald dengan senangnya. Bagaimana tidak senang kalau benih cintanya sudah dimantra oleh Mita? Jampi-jampi cinta Mita sudah merasuk urat-urat Ronald. Dia pasti tidak akan mampu meninggalkan Mita. Terima kasih, sayang. Kamu baik sekali, tadinya aku pikir kamu tidak akan mau membelikan aku semua itu. Ucap Mita dengan wajahnya yang sedih. Tidak mungkin, sayang. Itu sangat mudah untukku tanpa kamu minta. Aku pasti akan memenuhi semua kebutuhanmu. Kamu hanya tinggal bilang apa yang kamu mau, aku akan siapkan. Ucap Ronald sambil mencubit pelan bibir Mita. Sungguh seksi sekali bibir mungil ini. Tidak lama mereka sampai di hotel. Ronald mengambil satu kamar karena malas pulang ke rumahnya. Mereka berganti pakaian di dalam kamar. Untung saja Mita dan Ronald punya barang belanjaan yang kemarin belum mereka turunkan dari mobil. Saat Ronald sedang membersihkan tubuhnya, Mita melihat pemandangan hotel dari jendela. Mita menyunggingkan senyumnya dan senang sekali melihat Ronald seperti itu. Kenapa waktu itu kamu begitu kejam? Tanya Mita pada dirinya sendiri. Lalu, Mita menunduk. Bukan Ronald yang kejam tetapi memang dirinya yang penggoda.
Bagaimana bisa Ronald bersama dengan Mita saat dia punya kekasih yang teramat dia cintai? Tetapi kenapa kamu mau bercinta denganku kalau memang kamu mencintai, Nessa? Kembali Mita bertanya sendiri. Dia hanya bingung, kenapa lelaki mudah sekali tergoda tetapi tidak mau bertanggung jawab. Menabur benih dimanapun. Lalu, meninggalkan begitu saja. Jangan cinta, Mita. Kamu jelas tahu apa yang dia lakukan padamu. Kamu harus buat dia menyesal pernah melakukan ini padamu. Ini kedua kalinya dia berbuat seperti ini dengan wajahnya yang tanpa rasa bersalah sama sekali. Ucap Mita dengan pasti. Mita harus ingat, semua ini memang Ronald lakukan karena dia butuh anak dari Mita. Bukan karena dia mencintai apalagi menyukai Mita. Itu tidak mungkin. Dia hanya ingin bercinta layaknya pasangan kekasih dan suami istri lainnya. Sehingga hubungan mereka tidak terasa dipaksakan dan berpisah nantinya dengan baik-baik. Ronald baru selesai mandi dan dia melihat Mita masih melamun di dekat jendela. Mita melirik dan tersenyum saat melihat Ronald hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Tidak Mita pungkiri kalau Ronald adalah titisan dewa Yunani. Dia begitu tampan, Tuhan menciptakan pahatannya begitu sempurna dengan tubuh tinggi. Apa yang kamu pikirkan, Hani? Tanya Ronald memeluk Mita dari belakang. Kalau orang melihatnya, sudah bisa dipastikan mereka akan berpikir kalau Ronald teramat sangat mencintai Mita. Tidak mungkin ada kontrak karena hubungan mereka terlihat sangat alami sekali. Kamu pasti memikirkan yang tadi, benar kan? Tanya Ronald percaya diri. Padahal Mita sama sekali tidak memikirkan saat itu, Ronald saja yang tidak bisa melupakannya karena begitu nikmat baginya. Sampai tertarik ubun-ubun di kepalanya rasanya sakit kepalanya selama ini terpecahkan hanya dengan yang Mita lakukan padanya. Tidak Ronald, kenapa aku kurang kerjaan sekali memikirkan hal gila seperti itu, masih banyak yang aku pikirkan. Aku membaca pesan dari Ibu Rosma. Dia berkata aku sudah bisa bekerja dan aku minta waktu untuk bulan depan. Kamu tahu kalau kita akan menikah, tidak mungkin aku bekerja saat ini. Ucap Mita berbalik dan menatap wajah tampan Ronald. Kenapa harus bekerja di perusahaan orang lain kalau aku punya perusahaan sendiri? Ada apa denganmu, Hani? Aku tidak mengerti. Memangnya uang yang aku berikan tidak cukup untuk hidupmu? Aku malah sangat yakin kalau gajimu itu sangat kecil. Bahkan membeli make-up dan untuk rambutmu saja tidak akan cukup. Ucap Ronald yang ditertawakan lembut oleh Mita. Bukan masalah uangnya, sayang. Tapi aku juga bosan kalau tidak ada pekerjaan. Mengertilah. Ini sudah ada di dalam perjanjian kita. Bukannya kamu tidak akan ikut campur dengan urusanku? Aku juga tidak pernah bertanya tentang bisnismu, bukan? Ronald berdecak kesal. Aku peringatkan kalau pekerjaanmu ini tidak akan membuat kamu lelah, sehingga lupa tugasmu sebagai istri untuk membuat aku senang. Ucap Ronald. Sebenarnya Ronald tidak setuju tetapi Mita benar. Mereka tidak boleh saling ganggu. Apa harus aku buktikan lagi agar kamu percaya? Kalau aku bekerja sekalipun, kamu tetap akan puas di ranjang bersamaku. Ucap Mita dengan senyum manisnya. Tidak tahu saja begitu geram di hatinya. Itu terus yang ada di dalam otak Ronald. Apa otak laki-laki semua dipenuhi dengan bagaimana malam dengan istrinya? Aku akan melihat